Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. WHO pun telah menyampaikan bahwa virus ini sebagai virus pandemi karena telah menyerang lebih dari 100 negara di dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk ataupun berbicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita menggunakan masker ketika keluar rumah, karena masker melindungi kita dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung ataupun mulut. Karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virusnya. Nah, karena kita udah tahu menggunakan masker keluar rumah sangat penting, terus gimana sih cara menggunakan masker yang tepat? Yang pertama, kita pastikan dulu tangan kita sudah bersih dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, kita pastikan bagian dalam dan luar masker. Jangan sampai terbalik ya. Lalu kaitkan tali masker ke telinga kita. Selanjutnya, kita sesuaikan masker dengan ukuran wajah kita. Pastikan masker menutupi dari hidung hingga ke dagu ya. Selanjutnya, tekan bagian dekat hidung untuk memastikan kerapatan masker. Lalu kita siap untuk keluar rumah. Amazing! Setelah menggunakan masker, kita juga harus tahu cara penggunaan masker yang benar. Gimana sih cara menggunakan masker yang tepat? Hal pertama yang harus kita pastikan adalah masker yang kita gunakan sudah menutupi hidung, mulut, dan juga dagu. Dan masker yang digunakan sudah rapat. Kenapa sih masker nggak boleh digunakan hanya untuk menutupi mulut? Karena dari pernafasan kita, droplet-droplet air dapat masuk ke tubuh. Selain itu, masker yang terlalu longgar juga dapat memungkinkan adanya droplet-droplet air atau udara-udara yang tidak tersaring untuk masuk ke pernafasan kita. Masker juga harus dipastikan sudah menutupi area dagu untuk memastikan kerapatan masker yang kita gunakan. Selain itu, jangan menyentuh bagian depan masker, karena dari bagian depan itu merupakan filter dari udara-udara yang akan terhirup oleh kita. Dari berbagai jenis masker yang ada, sebaiknya kita pakai masker yang mana ya? Yang pertama, ada masker kain. Sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, semua orang disarankan untuk memakai masker kain ketika harus bepergian keluar rumah. Kenapa masker kain efektif? Karena dengan menggunakan masker kain, kita bisa menyaring udara-udara di sekitar kita yang akan terhirup oleh kita, sehingga udara yang masuk ke pernafasan merupakan udara yang bersih. Selain itu, perlu diingat bahwa masker kain memiliki sifat menyerap air, sehingga ketika ada droplets di udara atau di sekitar kita dapat terserap oleh masker ini. Maka penggunaan masker kain hanya efektif selama 4 jam. Setelah 4 jam, kita perlu mengganti masker kain dengan masker yang baru. Tapi masker kain ini bisa digunakan berulang kali loh setelah dilakukan pencucian dalam keadaan yang bersih. Selanjutnya ada masker medis atau masker bedah. Masker medis merupakan jenis masker sekali pakai yang sering digunakan oleh tenaga medis saat bertugas. Jika sedang sakit, kita juga lebih disarankan menggunakan masker ini karena lebih efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti infeksi virus. Meskipun efektif untuk menghadang virus, karena stoknya yang semakin menipis, saat ini masker bedah lebih diutamakan untuk melindungi tenaga medis yang bekerja di garda terdepan untuk melayani orang-orang yang sakit. Kemudian ada masker N95. Masker N95 ini juga efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Walaupun daya lindungnya lebih baik,
Namun masker N95 ini tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena desainnya yang membuat orang yang memakai bisa sulit bernapas, gerah, dan tidak betah memakainya dalam jangka waktu yang agak lama. Masker ini diutamakan untuk digunakan oleh tenaga medis yang memang berkontak secara langsung dengan penderita COVID-19. Misalnya, dokter dan perawat yang bekerja di ruang isolasi khusus COVID-19 atau di instalasi gawat darurat. Jadi, kesimpulannya, apabila kita keluar rumah dan dalam kondisi yang sehat, sebaiknya menggunakan masker kain agar mencegah kita tertular dari droplet yang ada di udara. Setelah menggunakan masker, kita juga harus rajin mencuci tangan untuk menjaga kebersihan diri kita. Kenapa mencuci tangan itu penting? Karena dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dapat membantu kita menghilangkan virus serta kuman atau bakteri penyakit yang ada di tangan kita. Mungkin tangan kita terlihat bersih, tapi apabila dilihat dengan mikroskop, kita akan melihat banyak sekali kuman, bakteri, atau bahkan virus yang menempel di tangan kita. Makanya, kita harus rajin cuci tangan ya. Terus gimana sih cara cuci tangan yang benar? Yang pertama, kita basahi dulu tangan kita dengan menggunakan air yang mengalir sebelum menggunakan sabun. Selanjutnya, ambil sabun secukupnya dan letakkan di telapak tangan kita. Kemudian, tempelkan kedua telapak tangan dan ratakan sabun. Kemudian, gosok sabun ke seluruh bagian tangan, termasuk sela-sela jari, dan juga kita ratakan ke seluruh bagian telapak dan punggung tangan hingga ke jari-jari tangan. Setelah itu, kita bilas dengan menggunakan air mengalir, lalu kita keringkan tangan kita dengan menggunakan tisu atau kain yang bersih. Mencuci tangan yang baik sebaiknya dilakukan selama 40-60 detik. Selanjutnya, apabila kita sedang batuk ataupun bersin, itu artinya kita sedang menyumbangkan ratusan bahkan ribuan kuman dan bakteri ke udara. Terus, gimana sih sebenarnya etika batuk yang benar? Nah, apabila kita sedang batuk ataupun bersin, kita bisa menggunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung kita, atau menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam. Gunakan masker yang menutupi hidung dan mulut selama kamu batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah, lalu segera cuci tangan di bawah air mengalir dan juga menggunakan sabun atau dengan menggunakan alkohol hand rub. Jangan membuang dahak ataupun ludah di sembarang tempat ya. Hal ini agar melindungi orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Juga pastikan kita jaga jarak ketika di luar rumah. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah dengan menjaga pola hidup yang sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna. Contohnya seperti karbohidrat, protein, susu, sayur-sayuran, maupun buah-buahan yang mengandung vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang sangat penting bagi tubuh kita. Misalnya dengan mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang, alpukat, jeruk, mangga, ataupun sayur-sayuran lainnya yang banyak mengandung vitamin C dan E yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita di masa pandemi COVID-19 ini. Selain mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kita juga bisa melakukan olahraga rutin. Olahraga dapat membuat tubuh kita merasa lebih energik dan juga lebih sehat. Selain nutrisi dan olahraga, tubuh kita juga membutuhkan istirahat yang cukup untuk menjaga kekebalan tubuh. Kita juga dianjurkan untuk berjemur di bawah matahari pagi mulai pukul 9 hingga pukul 12 untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi, yuk kita terapkan protokol kesehatan dan juga pola hidup yang sehat untuk mencegah penyebaran virus corona.